Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini gereja mengajak kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari di mana kita bersyukur bukan hanya untuk orang-orang kudus yang kita kenal namanya seperti Santo Fransiskus, Santa Teresa, atau Santo Yohanes Paulus II, tetapi juga untuk para kudus sederhana yang hidupnya tidak pernah ditulis dalam buku sejarah, namun setia dalam keseharian mereka. Injil hari ini menampilkan sabda bahagia, dan sabda itu terdengar aneh. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin, berduka cita, lapar dan haus akan kebenaran, berbelas kasih, berhati murni, membawa damai, dianiaya dan dihina." Secara logika manusia, hal-hal itu justru hal yang ingin kita hindari. Dunia berkata, berbahagialah orang yang kaya, populer, kuat, dan dihormati. Tetapi Yesus membalikan cara pandang kita. Justru dalam kelemahan, penderitaan, dan kerendahan hati ada kebahagiaan sejati. Saudara-saudari, hal ini sangat relevan dengan situasi kita hari ini. Banyak orang mengejar kebahagiaan semu dengan materi, jabatan, popularitas di media sosial, atau prestasi duniawi. Kita bisa lihat betapa banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, bahkan rela mengorbankan keluarga dan iman, hanya untuk memperoleh kekayaan atau penghargaan yang fana. Sama seperti seorang atlet yang rela berlatih keras demi medali emas, atau seorang pebisnis yang rela kehilangan kesehatan demi menambah keuntungan. Namun Yesus mengingatkan kita, semua itu hanya bersifat sementara. Kekayaan bisa hilang, popularitas bisa runtuh, kesehatan bisa merosot, tetapi harta surgawi adalah kekal. Para kudus adalah saksi nyata. Mereka mungkin miskin, menderita, mungkin tidak pernah terkenal, tetapi hidup mereka dipenuhi sukacita sejati, karena hati mereka berpaut pada Allah. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita sungguh tertarik pada surga? Atau kita hanya setengah hati, lebih tertarik pada hal-hal duniawi yang cepat berlalu? Seringkali kita kurang termotivasi untuk mengejar kekudusan, karena kita pikir kekudusan itu sulit atau hanya untuk para imam, biarawan, biarawati. Padahal sabda bahagia adalah panggilan untuk semua orang. Maka marilah kita belajar dari para kudus untuk menjadi miskin hati, artinya tidak melekat pada harta. Untuk berbelas kasih di tengah dunia yang mudah menghakimi. Untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh perpecahan dan ujaran kebencian. Untuk tetap setia pada iman, meski kadang kita dihina atau dianggap aneh. Dengan begitu, kita pun berjalan menuju kebahagiaan sejati yang dijanjikan Yesus
kerajaan surga dan ganjaran besar di surga. Saudara-saudari, marilah kita tidak hanya kagum pada para kudus, tetapi juga berani meneladani mereka dalam hidup sehari-hari. Karena kekudusan bukan hanya panggilan untuk mereka, tetapi panggilan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.